Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait banjir di Jakarta ya. Kali ini rakyat Jakarta menyesal dulu sudah pilih Pak Anies. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe di channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Hari ini banjirnya lebih perkiraan banjirnya bakal berlanjut sampai tanggal 20. Wow. Ini ban pasangnya itu sampai 1,22 meternya, parah banget. Hati-hati. Pilih pemimpin. Sendiri, anak lapar. Oh, jadi satu rumah satu bungkus kurang. Ya anaknya kan 5, terus gimana? Iya. Anaknya 5, satu rumah satu bungkus. Terus anak saya makan apa? Ini Pak. Pembangunan. Enggak, ini enggak banjir kok. Ini cuman parkiran air aja. Kan Jakarta butuhnya resapan air. Oh iya. Sama itu apa? Mengurangi kemacetan. Ini enggak banjir, ini biasa aja kan, banjirnya belum sampai segini. Parkiran air. Itu kan yang dikatakan Abah sebelah, katanya Jakarta itu nggak butuh giant seawall, butuhnya sumur-sumur resapan air. Kalau ada banjir itu ya berarti parkiran air. Kenapa yang saya bahas kok Abah sebelah? Karena yang nolak dulu kan Abah sebelah nih beritanya. Lika-liku proyek giant seawall ditolak Abah. Kini digarap Pak Prabowo. Namun proyek ini pernah ditolak Abah saat jadi gubernur. Abah menilai proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dianggap sebagai kobokan raksasa yang malah akan menampung air kotor. Kobokan nggak tuh? Iya ya, yang paling bener sumur resapan. Iya. Karepmu. Sumur resapan, resaplah air laut. Saya tidak menertawakan musibahnya ya. Yang saya tertawakan orang-orang yang menolak giant seawall dan lebih memilih resapan air. Sumur resapannya. Dan untuk warga Jakarta yang kena banjir, semoga tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian materi. Tulis pendapat dan komentar kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Ya. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Dilihat dulu. Saya paham giant seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Proyek Seawall Jakarta Cirebon bakal dapat. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota. Karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah giant seawall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih tetap masalah giant seawall. Cuman kalau saya sih ya berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek giant seawall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran ketika udah ada masalah kayak gini nih. Barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek giant seawall itu karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Berasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat.
Jakarta itu nggak butuh giant seawall. Ya ampun, buat apa sih? Kalian warga Jakarta manja banget, ketimbang kerendam doang selutut. Astaga, itu nggak ngaruh. Kecuali kalau kerendamnya segini nih, nah itu baru kalian boleh protes. Tetap ya, Jakarta tidak membutuhkan giant seawall. Jadi kita lebih berfokus ke resapan air, sama kita perbaiki got-gotnya aja dulu. Sama macet-kemacetan tuh, macet di mana-mana. Masa masih ngurusin ini apa namanya banjirop. Banjirop itu cuma sekali setahun, gak usah muluk-muluk. Ketika pemimpin berbicara tentang teknis pembangunan, kita sibuk mencari-cari teori konspirasi. Ketika solusi ditawarkan, kita menyebutnya proyek akal-akalan. Padahal banjir tak peduli teori siapa yang kita percaya. Satu pesan, berhenti berdebat, mulai bergerak. Wow, benar. Mungkin tulisan ini terdengar keras, tapi apa yang lebih keras Berhenti daripada berdebat, kenyataan ya. bahwa kota tempat kita hidup perlahan tenggelam? Apa yang lebih menyesakan daripada melihat anak cucu kita bertanya, dulu kenapa kalian diam saja? Jika hari ini kita masih bisa berdiskusi, masih bisa meributkan giant seawall di warung kopi, anggap itu sebuah kemewahan. 15 tahun lagi, mungkin kita hanya bisa meributkan bagaimana caranya pindah ke daratan yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita tunggu? Waktu, kita tak punya banyak waktu. Politik yang ideal, itu mimpi di negeri seperti ini. Kritik memang perlu, tapi solusi harus berjalan. Tidak ada lagi ruang untuk sikap setengah-setengah. Entah itu giant seawall atau solusi lain yang lebih baik, kita harus mulai sekarang. Sebelum Jakarta benar-benar hanya tinggal cerita. Suka atau tidak, langkah besar seperti giant seawall atau proyek-proyek mitigasi banjir serupa harus dimulai. Ini bukan sekadar ide dari satu era atau kepemimpinan, melainkan warisan masalah dari masa lalu yang terus diwariskan kepada kita hari ini. Kita terlalu lama menunda, terlalu lama berdebat, terlalu sibuk mencari kambing hitam sambil melupakan esensi dari krisis yang kita hadapi. Jakarta tenggelam, titik. Jakarta tenggelam, titik. Lihat nih ya. Wah, pom bensin nih ya, SPBU di mana ini ya? Waduh. Itulah ya kan. Kalian masyarakat Jakarta yang hanya memilih pemimpin karena fanatik ya kan, bukan karena apa, lihat siapa pemimpin yang akan kalian pilih. Nah lihat nih ya, Jakarta, jangan jadikan Jakarta menjadi kenangan saja ya kan, karena kalau kita lihat ini memang dari Muara Baru Jakarta melaporkan tanggul laut jebol ya guys. Jadi sudah masuk ke pemukiman warga nih guys. Pemerintah daerah Jakarta mohon bala bantuannya segera agar tidak meluas ya dampaknya, agar harus ditanggulangi ya. Gang 1 lihat udah meluap, parah banget. udah besar nih guys. Semoga saja tidak ada korban jiwa ya guys. Guys, ini pusatnya aja banjir, gimana yang lain nanti kalau sampai ke jalanan, gila. Astagfirullahaladzim, deras banget. Jakarta berpotensi akan tenggelam abadi ya guys. Ini sampai mau keluar. Ini gara-gara pemimpin yang dulu nih, yang menolak giant seawall. Ya inilah akibatnya ya kan. Kalian pinter memilih pemimpin ya kan. Nah udah naik guys. Wow, ini memang udah terancam tenggelam udah kalau kayak gini guys. Ini bukan air sungai, ini air laut. Ini air laut. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.